Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Daulah Mamalik di Mesir. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Syafira Larasati Yasram, yaitu saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Sri Alfiana sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga ada Sri Rahmi sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Daulah Mamalik di Mesir atau dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak dan hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Seorang Mamluk berasal dari ibu bapak yang merdeka, bukan budak atau hamba. Ini berbeda dengan ABD yang berarti hamba sahaya yang dilahirkan oleh ibu bapak yang juga berstatus hamba dan kemudian dijual. Perbedaan lain adalah Mamluk berkulit putih dan ABD yang berkulit hitam. Sebagian Mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada Kesultanan Bani Ayub. Para Mamluk dinasti Ayubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia atau Iran, Turkistan, dan Asia Tengah atau Transoksiana. Mereka terdiri atas suku-suku bangsa Turki, Sirakus, Sum, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Kemajuan pemerintah yang dicapai oleh Daulah Mamalik di Mesir atau dinasti Mamluk. Ada 3 hal kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamluk, yaitu yang pertama dalam bidang ekonomi. Dinasti Mamluk membuka hubungan dagang Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Jatuhnya Baghdad membuat Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa menjadi lebih penting karena Kairo menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah, Laut Tengah dengan Eropa. Di samping itu, hasil pertanian juga berhasil meningkat. Keberhasilan dari bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Ketangguhan angkatan laut Mamluk sangat membantu perkembangan perekonomiannya. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan. Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Takribardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang matematika, Abu al-Faraj al-Ibri. Dalam bidang kedokteran, Abu al-Hasan Ali al-Nafis, penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Abdul al-Munim al-Dimyati, seorang dokter hewan, dan al-Rashi, perintis psikoterapi. Dalam bidang oftalmologi dikenal nama Salah al-Din Ibnu Yusuf. Sedangkan dalam ilmu keagamaan tersohor nama Ibnu Taimiyah, seorang pemikir reformasi dalam Islam. Al-Suyuti yang menguasai banyak ilmu keagamaan, Ibnu Hajar al-Ashqalani dalam ilmu hadis, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kemajuan politik pemerintahan. Di saat Sultan Al-Sahir Ruknuddin Baibars berkuasa di Mesir, ia bercita-cita ingin mengikuti langkah-langkah yang telah pernah ditempuh oleh sultan-sultan sebelumnya, seperti yang telah dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi dalam melawan dan mendesak kaum salib terdahulu. Kemunduran Daulah Mamalik di Mesir atau dinasti Mamluk. Kesultanan Mamluk mulai memasuki masa kemunduran terlihat setelah jabatan pemerintahan beralih dari tangan Mamluk Bahri ke tangan Mamluk Burji pada tahun 1382 Masehi. Karena kaum Mamluk Burji tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan, kemampuan mereka hanya berada di bidang militer. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sri Alfiana.
Hal tersebut dapat dimengerti karena mereka pun datang ke Mesir adalah budak-budak yang didatangkan dari Sirkas atau Turki oleh Sultan Qalawun 1279 sampai 1290 karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggapnya dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya. Maka pada gilirannya mereka diberi amanat untuk memegang tampuk pemerintahan. Tidak ada kemampuan mereka untuk itu. Terakhir, Kesultanan Mamalik hancur ketika Sultan Salim I dari Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Mamalik pada tahun 1517 Masehi. Sejak itu, tamatlah riwayat Daulah Mamalik di Mesir beralih ke tangan Turki Utsmani, termasuk diantaranya jabatan Khalifah Abbasiyah yang dilindungi oleh Sultan-Sultan Daulah Mamalik selama lebih kurang 2 abad ikut serta beralih ke tangan Sultan Salim I. Sejak itu pula dia memakai gelar Khalifah dari Turki Utsmani. Faktor-faktor kemunduran Daulah Mamalik di Mesir atau dinasti Mamluk. 1. Faktor internal. Sebagaimana temuan Ibnu Al-Tagribirdi yang dikutip Philip Kahiti menjelaskan bahwa faktor kehancuran Mamluk Burji tampak terlihat dari para sultan dan pegawainya yang berperilaku buruk seperti tipu daya, pembunuhan, dan pembantaian. Sebagian sultan melakukan tindakan kejam, curang, dan sebagian lain tidak efisien atau bahkan bermoral, bejat, dan kebanyakan dari mereka tidak beradab. Sultan Al-Mu'ayyan 1412 sampai 1421 Masehi, seorang pemabuk yang dibeli Barkuk dari penjual budak Sirkasius, melakukan berbagai tindakan keji yang melampaui batas. Begitu pula dalam tulisan As-Suyuti bahwa hanya Sultan Barkuk dari begitu banyak sultan yang mempunyai ayah seorang muslim. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan keruntuhan dinasti Mamluk adalah karena para penguasa Mamluk Burji sangat tidak peduli dengan urusan luar negerinya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurusi persoalan domestik. Faktor lain sebagai penyebab langsung kemunduran dan kehancuran dinasti Mamalik adalah munculnya kekuatan baru dari Kerajaan Utsmani. Kerajaan inilah yang mengakhiri riwayat dinasti Mamalik di Mesir. Sejak kekalahan pasukan Mamalik menghadapi pasukan Utsmani dalam suatu pertempuran sengit di luar kota Kairo pada tahun 1517 Masehi, wilayah Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan Mesir dijadikan salah satu dari provinsinya. Hal ini berlangsung sampai akhirnya Napoleon Bonaparte dari Prancis menyaploknya dari Turki Utsmani. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu dinasti Mamalik dibentuk melalui persekongkolan antara Shah Jaratudur yaitu istri Malik al-Saleh sebagai sultan terakhir dari dinasti Ayyubiyah dengan elit militer Mamalik. Dinasti ini secara resmi berdiri setelah Shah Jaratudur menyerahkan kekuasaannya kepada suaminya yaitu Izzuddin Ayyabek. Melalui suksesi kepemimpinan sebanyak 53 kali melewati 47 sultan, dinasti Mamalik dapat mengukir sejarah dengan mengembangkan kekuasaannya selama kurang lebih 267 tahun dan mencapai keberhasilan di berbagai hal, baik itu di bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan, ekonomi maupun seni dan budaya. Kemajuan inilah yang justru menjadi mata rantai yang menghubungkan umat Islam pada periode sesudahnya dengan peradaban klasik, yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan terkenal di bidangnya masing-masing. Akibatnya, mereka tidak mampu lagi membendung serangan kerajaan Utsmani sehingga riwayat besar dinasti Mamalik di Mesir tinggal kenangan. Baik, terima kasih atas perhatian kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.